Selamat pagi jemaat yang terkasih. Mudah-mudahan kita boleh menikmati kasih pemeliharaan Tuhan, khususnya kita melewati sepanjang malam bisa tidur nyenyak. Dan hari ini kita kembali akan masuk di dalam jam doa kita di Sabtu pagi ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian yang terambil dari PPR nomor 50. Waktu kuserahkan semua. Mari kita akan nyanyikan pujian ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu kuserahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I was chained, it must be, when I gave my heart to Him. Things I loved before have passed away. Things I love more have come to stay. Things are different now. Something happened that day when I gave my heart to Him. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setiap kami seharusnya merindukan ada perubahan-perubahan dalam hidup kami. Tentu saja perubahan ke arah yang baik, bukan perubahan-perubahan yang baik dalam mata dunia ya Tuhan, tetapi perubahan-perubahan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, itu menjadi sebuah kekuatan dan kuasa untuk kami mengalami perubahan-perubahan. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami boleh mengalami perubahan yang datangnya dari Tuhan. Ketika kami belajar untuk berserah hidup kami di hadapan Tuhan, ketika kami belajar ya Tuhan untuk mendisiplin diri, dan ketika kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah yang menjadi permohonan kami, dan kami memohon Tuhan juga boleh memberkati kami dengan hikmat-Mu, khususnya ketika kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes, saya mencoba untuk mengetik satu kata dan muncul dua kali di dalam Injil Yohanes perkataan ini. Yang pertama muncul ada di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Yohanes 5 ayat 14 demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Mungkin kalau kita membaca bagian-bagian di atasnya, kita tahu bahwa bagian ini terkait dengan seseorang yang sedang mengharapkan kesembuhan di dalam dirinya. Dengan cara dia nongkrong begitu ya,
Dia nongkrong di sekitaran dari kolam Bethesda itu, dengan sebuah harapan ketika ada malaikat yang datang, ketika ada air yang bergolak, dia kemudian cepat-cepat bisa nyemplung ke kolam tersebut dan dia mengalami kesembuhan. Tetapi masalahnya problem dia itu problem tidak bisa bergerak. Dia itu tidak bisa berjalan cepat-cepat, yang mungkin bahkan kalah dengan yang buta. Begitu dengar langsung mereka cepat duluan nyemplung begitu. Lalu ketika Tuhan Yesus ketemu orang ini, Yesus hanya bertanya, kamu mau sembuh enggak? Dan dia mengatakan, Tuhan, enggak ada orang yang gotong saya, yang membantu saya untuk dicemplungin ke kolam itu ketika airnya sedang bergolak. Yesus hanya mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu ya sudah, Yesus langsung tidak kelihatan. Dan hari itu hari Sabat. Lalu dia kemudian diajak ngobrol, dalam tanda kutip mungkin mendapatkan teguran, kok seperti ini kamu bawa tilem dan lain sebagainya. Teman-teman, lalu Yesus ketemu lagi. Dan ketika Yesus ketemu lagi, Yesus mengatakan, engkau telah sembuh. Lalu perkataan ini, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Perkataan yang sama itu muncul lagi di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Dituliskan demikian, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau kisah ini terkait dengan seorang wanita yang kedapatan berzina, lalu digelendeng untuk menghadap kepada Yesus, dibawa oleh tua-tua, bahkan dikatakan di sana dibawa oleh ahli Taurat dan lain sebagainya, yang punya niatan ingin mencobai Yesus dengan mengatakan kalau zamannya Musa atau berdasarkan Taurat, perempuan seperti ini harus dirajam. Yesus hanya menulis ya di tanah begitu. Lalu mungkin mereka terus mendesak, ini gimana ini begitu ya, perkaranya harus digimanakan. Lalu jawaban Yesus, ya silahkan lempari dia mulai dari yang tua. Ya, silahkan yang tidak berdosa melempari dia dari yang tua. Yesus mengatakan demikian. Saya bacakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan ternyata tidak ada yang lempari batu. Berarti orang yang hadir merasa bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Wanita ini mengatakan, tidak ada Tuhan. Dan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dua bacaan ini, ada perkataan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin yang bagian Yohanes 8 kita itu nampaknya bisa terima. Karena perempuan ini kedapatan melakukan dosanya, kesalahannya. Lalu dia digelendeng untuk seharusnya menerima hukuman. Lalu tidak ada yang menghukum dan Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena perbuatan sebelumnya itu jelas berdosa. Tapi bagaimana dengan Yohanes 5? Apakah kita akan mengambil sebuah kesimpulan dosanya yang membuat dia menjadi orang yang lumpuh, menjadi orang yang timpang itu, menjadi orang yang tidak bisa bergerak berjalan itu? Dan Yesus mengatakan kalau kamu berbuat dosa lagi mungkin problemmu akan lebih berat lagi, masalahmu akan lebih berat lagi. Atau kita akan mengartikan perkataan itu bukan hal yang terkait dengan fisiknya lagi. Mungkin hal yang terkait dengan hal-hal yang lainnya di dalam hidupnya. Hidup yang jauh lebih hancur-hancuran mungkin gitu ya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah mendengar kisah dari seseorang yang dia menyaksikan sebuah acara. Mungkin kita masih ingat
dulu di zaman-zaman tertentu itu sering terjadi KKR besar-besaran. Bahkan ketika dilakukan di Jakarta itu orang hampir dari seluruh Indonesia yang punya niatan menghadiri acara-acara KKR kesembuhan itu pada datang begitu. Dan itu juga pernah diadakan di kota kita. Dan tidak sedikit orang yang buta bisa melihat lagi, orang yang tuli bisa mendengar lagi, orang yang timpang itu bisa berjalan normal. Tapi kesaksian ini mengatakan kemudian ada orang yang berjumpa dengan orang yang mengalami kesembuhan itu dan balik jadi timpang lagi. Kalau ini disamaratakan berarti balik jadi buta lagi, balik dia jadi tuli lagi. Lalu kesimpulannya sangat sederhana. Karena mereka menginginkan ada mujizat Tuhan dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi mereka kemudian tidak mengalami perubahan hidup dalam hidup mereka. Mereka masih melakukan dosa yang sama. Maka Tuhan izinkan mereka kembali kepada situasi yang sebelumnya. Mereka timpang, mereka buta, mereka tuli. Saudara-saudara, kalau kejadian seperti itu, lalu bagaimana kita akan mengartikan kuasa Tuhan? Apakah kuasa Tuhan yang terjadi kepada mereka ini sifatnya adalah kondisional, bersyarat. Satu situasi kesembuhan bila mana mereka itu kemudian menjadi orang yang meninggalkan dosa mereka, maka mereka tetap diberikan anugerah kesembuhan yang katakanlah lebih lama mereka alami dan akan seterusnya mungkin. Tetapi tatkala hidup mereka kembali kepada kehidupan lama, ya Tuhan juga izinkan mereka mengalami keadaan sebelum mereka disembuhkan. Bapak Ibu, memang kita bisa mengalami sebuah pemahaman yang multitafsir terhadap situasi-situasi seperti ini. Tetapi saya ingin menyoroti untuk dua bacaan kita hari ini, kita bukan sekedar melihat kepada perubahan-perubahan fisik atau akibat-akibat yang harus diterima oleh fisik, tetapi lebih melihat kepada sesuatu yang jauh lebih penting dalam kehidupan kita, khususnya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita kemudian mengalami perubahan untuk tidak jatuh kepada dosa, untuk kita tidak melakukan dosa, tetapi kita belajar untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ketika kita berbicara atau menyanyikan sebuah pujian seperti tadi, aku berubah, aku berubah. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang dunia, kacamata kita sebagai manusia yang memiliki berbagai kehendak, maka siapa sih yang tidak mau mengalami perubahan? Perubahan ke arah yang baik dalam sudut pandang kita secara manusiawi. Kalau dulunya menderita, sekarang sukses. Kalau dulunya sakit-sakitan, sekarang sehat. Kalau dulu penuh dengan pergumulan, sekarang kita itu sepertinya dilepaskan dari berbagai pergumulan. Semua pasti mau. Tetapi problemnya, perubahan yang paling hakiki dalam kehidupan kita, apakah kita adalah orang-orang yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan, yang membenarkan setiap kita sebagai orang-orang berdosa, menerima anugerah keselamatan, dan sekarang kita menghidupi sebagai manusia baru dan menjalani kehidupan ini dengan tidak jatuh lagi kepada dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa yang lama. Perkataan Yesus ini sepertinya sederhana. Aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang artinya ya kehidupan berikutnya harus mengalami perubahan. Karena perempuan ini sudah diperhadapkan kepada satu kondisi yang bisa merenggut nyawanya. Dia pernah berada seperti telur di ujung tanduk, yang artinya pasti akan jatuh dan pecah. Atau laki-laki yang nggak bisa nyemplung dan tidak perlu nyemplung untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan itu, dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Yang artinya ya ada kehidupan yang sudah dijamah mungkin fisiknya. Jadi kita juga mungkin juga perlu berpikir bahwa bukan problem fisik perubahan itu yang paling hakiki, tapi adalah problem bagaimana kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan dan menghidupi anugerah keselamatan itu dengan baik. Bapak Ibu,
perubahan-perubahan kita harapkan. Tapi perubahan yang satu ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Paulus juga menggunakan sebuah istilah yang sama dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-34 kalau tidak salah. Setelah membicarakan pergaulan yang buruk itu bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, lalu di ayat berikutnya dikatakan, ya oleh karena itu ya jangan kita berbuat dosa lagi. Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini kita hendak melakukan kegiatan-kegiatan kita. Mari kita minta agar Tuhan boleh menjagai kita, supaya kita dalam tanda kutip jangan berbuat dosa lagi. Melalui perkataan, melalui pikiran, melalui niatan yang diekspresikan dalam perbuatan. Bapak Ibu, terimalah ini sebagai batu peringatan bagi setiap kita, agar kita yang sudah menerima berkat-berkat itu berupa pengampunan, berupa perubahan-perubahan yang mungkin secara physically kita juga harapkan, lalu kita mengalami sebuah perubahan yang paling esensi. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami berterima kasih. Jikalau pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa setiap kami sudah mengalami perubahan yang paling luar biasa. Yang dulunya kami disebut sebagai pendosa, pada saat ini kami boleh dikatakan sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau dulu di dalam manusia lama kami kemudian ya Tuhan memiliki sudut pandang dunia untuk melihat apa itu sukses. Tapi pada saat ini ya Tuhan, kami sebagai manusia-manusia baru, sukses itu tatkala hidup kami yang sudah dianugerahi oleh keselamatan di dalam Yesus Kristus, hidup kami adalah hidup yang rindu untuk kami memperkenankan hati Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami sudah mengalami fase perubahan ini, biarlah kami boleh dijaga oleh Tuhan dan kami menjaga diri kami supaya kami tidak jatuh di dalam dosa lagi. Berkati setiap kami ya Tuhan, khususnya hari ini dengan berbagai kegiatan. Ketika kami ya Tuhan dijumpakan dengan orang-orang, kami beraktivitas, kami memiliki berbagai keinginan, biarlah semuanya ya Tuhan kami rujukkan, kami konsentrasikan bagaimana kami boleh melakukan dengan baik, dengan benar, dengan nilai-nilai kerajaan Allah, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sekali lagi nanti kita akan melanjutkan dalam pokok-pokok doa bersama yang akan ditayangkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.